Halo guys, perkenalkan nama aku Nadia Salsabila dari 10 TKJ Industri 2. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang fungsi logika di Excel. Oke? Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya guys. Oke? Pertama-tama kita buka dulu Excel-nya di sheet yang baru. Lalu kita buat judulnya dulu ya guys, yaitu fungsi logika. Oke, supaya judulnya ini kelihatan guys, tuh kita melt and match, lalu kita sebesarkan, gedekan hurufnya, lalu kita tebalkan dan beri warna. Nah, buat fungsi logika adalah rumus yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi tertentu dan menghasilkan nilai true atau false ya guys. Jadi fungsi logika ini ada 4 guys. Yang pertama fungsi logika NOT, yang kedua fungsi logika AND, yang ketiga fungsi logika OR, dan yang keempat fungsi logika IF. Jadi yang pertama itu aku akan ngejelasin ke kalian fungsi NOT. Oke. Kita melt and match dan kita beri warna yang berbeda supaya kelihatan teman-teman. Oke. Kita buat statementnya. Kita buat tabel. Nah, terus kita isi statement dan hasil. Nah, kita buat tabelnya guys. Oke, lalu kita center. Nah, statementnya itu cuma ada 2, itu menggunakan bilangan biner, yaitu 1 dan 0. Oke, 1, 0. Kok jaraknya jauh kali guys? 0. Kita mulai ke rumusnya, yaitu sama dengan NOT, buka kurung, lalu kalian tekan style statement yang mau dicari. Itu satu ini. Lalu kita tutup kurung, enter. Lalu hasilnya false. Mengapa begitu? Karena fungsi NOT itu adalah suatu kondisi kebalikan yang menghasilkan nilai true or false ya guys. Fungsi NOT ini bisa disebut juga negasi. Oke, jadi hasil false ini karena set statementnya itu 1 dan hasilnya itu otomatis 1 juga kan, lalu dibalikkan menjadi 0. Hasilnya itu bakal jadi false atau salah. Guys, ini tinggal kalian tarik aja ke bawah dan tada. Oke, selanjutnya aku akan ngejelasin ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi N. Nah, lalu jangan lupa kalian kebanyakan guys. Kita melt and merge lagi, beri warna dan kita bold. Oke, jadi seperti tadi aku lupa menjelaskan di awal fungsinya, maksud dari fungsi tersebut. Jadi aku bakal ngejelasin dulu. Fungsi N itu adalah kondisi menggabungkan 2 statement atau lebih dengan hasil true or false, atau bisa disebut juga konjungsi. Oke, jadi kita bakal buat tabelnya. Yang pertama itu ada statement 1, yang kedua ada statement 2, lalu hasilnya N. Ini statementnya itu ada 4 guys, lalu kita border. Oke, yang pertama itu 1, baru 1, 0, lalu 0, 1, baru 0, 0. Oke guys. Oh iya, aku lupa guys. Ini kita harus buat pernyataan dulu. Oke, aku bakal buat pernyataan tuh umur ya guys, menggunakan umur.
umur aku sama umur kamu. Kita seperti ini guys. Umur aku itu aku bakal buat 25 dan umur kamu 24. Oke. Nah, kita lanjut ke rumusnya. Jadi, buat rumusnya nih, itu sama dengan N buka kurung. Kita buat logikalnya itu ini. Umur aku, karena kan di statementnya itu satu itu true guys. Nah, jadi kita buat pernyataan yang benar atau statement yang benar, yaitu umur aku lebih besar daripada umur kamu. Ini pernyataan yang benar. Lalu yang kedua itu juga sama pernyataan yang benar, yaitu umur kamu lebih kecil dari umur aku. Guys, itu pernyataan yang benar. Lalu kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, hasilnya bakal true. Nah, selanjutnya buat yang kedua itu N buka kurung, dia tuh sama, karena dia bukan sama sih guys hitungannya. Dia buat pernyataannya itu atau statementnya itu benar lalu salah. Nah, yang benarnya itu tadi seperti tadi, yaitu umur aku lebih besar dari umur kamu. Dan buat statement salahnya itu kalian bisa menggunakan umur aku sama dengan umur kamu, atau umur kamu lebih sama dengan umur aku, maksudnya gitu guys. Atau umur kamu lebih besar dari umur aku, itu statement yang salah kan. Kita bisa menggunakan salah satu dari itu. Aku bakal menggunakan umur kamu sama dengan umur aku. Lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, seperti itu guys. Nah, yang kedua ini itu dibalik guys. Statement yang awal itu yang salah, lalu yang kedua yang benar. Yang salah itu bisa juga menggunakan seperti tadi. Seperti ini. N buka kurung, umur aku sama dengan umur kamu. Nah, yang kedua, statement yang benar itu umur kamu lebih kecil dari umur aku. Nah, itu statement benar guys. Lalu tekan enter. Nah, selanjutnya yang terakhir ini statementnya sama-sama salah ya guys. Jadi seperti ini aja, yang mudahnya. Umur aku sama dengan umur kamu. Umur kamu sama dengan umur aku. Nah, seperti itu guys. Lalu tekan enter. Jadi buat fungsi N seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita bakal lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi OR. Biar aku lupa guys, apa selanjutnya. Nah, jangan lupa seperti tadi supaya tetap cantik. Warna dulu. Oke, kita bakal pakai ini juga. Astagfirullahaladzim. Kita taruh di sini guys. Nah, kita bakal pakai yang ini aja supaya kalian tidak pusing ya guys. Oke, kita buat tabelnya dulu. Tabelnya sama seperti yang fungsi N tadi. Oke, statement 1, statement 2, dan OR. Sebenarnya ini sama sih guys dengan fungsi N itu, cuman dia beda di rumus aja. Oke, jadi kita mulai langsung ya ke isi statement-statementnya. Nah, sudah. Nah, lanjut ya.
Buat rumusnya yaitu sama dengan OR, buka kurung, kita buat pernyataannya sesuai seperti ini ya guys. Ini kan pernyataannya benar dan benar, jadi kita buat dua-duanya benar. Umur aku lebih besar dari umur kamu. Umur kamu lebih kecil dari umur aku. Kurung, lalu tekan enter. Selanjutnya, nah, umur aku lebih besar dari umur kamu, dan umur kamu sama dengan umur aku. Oke, selanjutnya umur aku, yang salah ya guys, umur aku sama dengan umur kamu. Umur kamu lebih kecil dari umur aku. Kurung. Enter. Selanjutnya OR, umur aku sama dengan umur kamu. Umur kamu sama dengan umur aku. Lalu tekan enter. Tada! Seperti itu ya guys, buat fungsi OR. Nah, selanjutnya kita bakal ke fungsi keempat, yaitu fungsi if. Nah, jadi aku bakal buat tabelnya dulu, baru aku bakal ngejelasin ke kalian fungsi if itu apa. Oke guys? Kita buat tabelnya, aku bakal buat sekitar 5 orang. Oke, sebelumnya itu aku bakal contohin buat kalian supaya buat nomornya ini gampang guys, jadi nggak perlu yang kayak ngetik manual gitu. Jadi sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, lalu kurang, lalu ketik row lagi, buka kurung, lalu tekan nomor ini yang A27, lalu kunci. Jangan lupa dikunci ya guys, nanti kalau nggak dikunci dia nggak bakal bisa. Lalu ini kalian tarik saja. Tada! Seperti itu. Oke, jadi aku bakal ngejelasin fungsi if. Fungsi if itu apa sih? Fungsi if adalah implikasi dari suatu statement untuk mengambil sebuah keputusan, ya guys. Jadi, fungsi if ini bakal nentuin dari sebuah statement untuk menentukan sebuah keputusan. Seperti contohnya nih ya, ini kan nilai nih, contohnya nilai kamu tuh 75 lah. Nah, otomatis kan kalian bakal buat statusnya itu remedial atau tuntas dari nilai 75 itu. Karena 75 ke atas itu masih tuntas, jadi dia masuk tuntas. Nah, contohnya bakal aku buat di sini guys. Kita buat namanya dulu. Kita ada 5 orang ya guys. Jadi nilainya ini terserah kalian aja. Aku bakal masukin nilainya. Guys, kok ganti gitu ya? Oke, kita mulai buat statusnya. Sama dengan if, buka kurung, guys, buka kurung, lalu kalian tekan sel nilainya, lalu kalian sama dengan
kok sama dengan dulu guys, maaf. Lebih besar sama dengan tanpa sama dengan oke. Lalu 75, jadi nilainya jika di atas 75 itu tuntas atau remedial itu guys. Jadi habis itu koma, petik 2 tuntas, petik 2 koma guys, baru petik 2 lagi remedial, petik 2 tutup kurung, lalu tekan enter. Nah seperti itu. Nah jadi karena nilai dia di atas 75 jadi tuntas. Nah aku bakal tunjukin kalian yang nilainya di bawah tuh. Nah dia bakal ada remedial nih guys, tuh dia karena nilai si Cici ini di bawah 55 itu remedial. Nah jadi seperti itu penjelasan tentang fungsi logika yang sudah aku pelajari. Ada 4, yaitu fungsi not, or, and, dan if. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di video kali ini. Kalian jangan lupa nonton video-video selanjutnya ya, karena di video-video selanjutnya aku bakal ngejelasin materi-materi yang lebih seru lagi ya guys. Oke, sekian dari aku, bye-bye!